wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma Pratiwi dari kelas 1E dengan NIM 45223112. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu fungsi permintaan. Ya, sebelum saya membahas, ada pun beberapa poin-poin yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, definisi permintaan, kedua, pembagian permintaan dan hukum permintaan, ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan, yang keempat itu kurva permintaan, dan yang kelima, fungsi kurva permintaan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama itu definisi permintaan. Apa sih definisi permintaan? Definisi permintaan itu adalah kesanggupan untuk pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, kita bisa lihat di gambar di samping itu, seorang customer yang sedang memilih-milih buah. Nah, selanjutnya pembagian permintaan. Permintaan itu terbagi dua, yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Nah, permintaan efektif ini, yang kedua itu adalah permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Nah, selain dari undang-undang yang memiliki hukum dan negara yang memiliki hukum ini, permintaan pun juga memiliki hukum permintaan. Apa itu? Yaitu adalah ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Ya, begitu pula sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Nah, ini pun nanti akan berpengaruh dengan pendapatan. Pendapatan. Yang ketiga tadi itu adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama itu adalah harga, kedua pendapatan, yang ketiga intensitas kebutuhan, yang keempat selera, yang kelima barang pengganti, dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. Nah, mari kita lihat satu-satu. Harga, apa sih itu harga? Dan apa sih fungsinya? Fungsinya sebagai sebuah mekanisme ekonomi dengan memakai penawaran yang bisa didistribusikan di antara pelanggan dan di pasar. Nah, harga itu bisa kita lihat di pasar-pasar tradisional, sering adanya tawar-menawar. Ya, begitu. Nah, seiring waktu customer melakukan penawaran, dan di sini juga penjual melihat banyaknya yang mereka beli, karena kadang-kadang semakin banyak yang kita beli, semakin banyak permintaan dari customer ini, maka penjual juga dengan mudahnya memberikan diskon-diskon begitu. Nah, yang kedua itu adalah pendapatan. Nah, sebagaimanapun tadi itu, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, permintaan namun pada barang inferior, misalnya nasi atau jagung, permintaan peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang. Nah, ini permintaan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang jasa yang diminta. Nah, karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhannya pun akan semakin meningkat. Nah, di sini kita lihat permintaan peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang. Nah, ini peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang karena barangnya sudah habis dibeli. Yang selanjutnya itu adalah intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka permintaannya akan semakin meningkat. Contohnya seperti beras, gula, terigu, dan yang penting itu adalah bahan pokok, bahan dapur itu tidak dibeli karena kita butuh. Nah, di sini selain itu ada juga permintaan yang sangat dibutuhkan tetapi ada musimnya, seperti payung. Di sini kita butuh payung itu pada saat musim hujan. Nah, permintaan payung atau mantel itu akan meningkat pada saat musim hujan. Ya dapat dikatakan sebagai permintaan musiman sih. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang atau jasa. Karena
kita lihat bahwa semakin banyak, satu orang saja memiliki banyak kebutuhan, apalagi dengan banyaknya jumlah penduduk. Kita lihat di gambar di samping ini, padatnya macet, ini kan di pasar. Nah, di sini kita lihat bahwa semakin banyak orang yang datang membeli, otomatis dia yang membeli itu memerlukan banyak kebutuhan. Nah, di sini adalah sangat memengaruhi pendapatan, karena semakin banyak yang dibeli, semakin banyak penduduk, semakin banyak juga permintaannya. Yang selanjutnya selera. Peningkatan selera pada suatu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa yang lain. Nah, bisa kita lihat sekarang ini lagi musim-musimnya yang namanya artis-artis dari Korea. Nah, bentuk pengagumnya itu kebanyakan dari kaum Hawa. Bukan kebanyakan, tapi memang yang menyukainya itu kaum Hawa. Nah, mereka melakukan konser di negara kita. Dia mengeluarkan tiket, mereka mengeluarkan tiket yang dapat dikatakan sangat mahal. Ada yang tiket VIP dan ada tiket yang lain-lainnya. Nah, di sini mau tidak mau mereka akan membeli karena mereka mengagumi, mereka suka selera ya. Ini mereka suka. Inilah yang dinamakan selera. Yang selanjutnya itu barang pengganti. Nah, ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, bisa kita lihat bahwa kebanyakan workshop begitu, mereka tuh banyak memperjualbelikan yang namanya jus buah. Nah, pada saat musim kemarau seperti ini, kita dapat lihat bahwa kualitas buah atau penghasilan petani terhadap buah-buah itu menurun. Nah, oleh karena itu mereka menggantinya dengan cara yang tadinya jus buah sekarang menjadi minuman, yang mereka menggunakan perasa-perasa yang dijual di luar sana, di mana perasa ini bentuknya seperti bubuk. Nah, daripada penghasilan mereka berkurang, lebih baik mereka menggantikannya dengan yang maksudnya ini mereka bukan mengganti, tetapi dia menutupi terlebih dahulu kekurangannya yang ada di bisnis mereka. Nah, kita lihat contoh soalnya itu adalah ketika harga masker dijual seharga 4.000, maka yang dibeli sebanyak 60 unit. Dan ketika harga masker mengalami kenaikan menjadi 6.000, maka jumlah masker yang dibeli menjadi turun 40 unit. Berdasarkan data tersebut, permintaannya adalah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita menjual harga murah, maka permintaan itu akan semakin meningkat. Nah, beda ketika kita menjual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga pertama itu, seperti 4.000 menjadi 6.000 itu, permintaannya akan menurun seperti 40 unitnya. Ini kan seperti halnya dengan hukum permintaan. Nah, untuk jawabannya itu diketahui pendapatan pertama, harga pertama itu 4.000, harga kedua 6.000, permintaan pertama 60 unit, permintaan kedua 40 unit. Nah, di sini kita rumusnya itu adalah P kurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 sama dengan dibagi Q2 dikurang Q1. Nah, untuk penyelesaiannya itu Pi sama dengan 4.000 Pi kurang 4.000 per 6.000 dikurang 4.000 sama dengan Q kurang 60 dibagi 40 kurang 60. Nah, Pi kurang 4.000. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Pi kurang 4.000 dibagi 2.000 sama dengan Q kurang 60 dibagi minus 20. Nah, di mana dapat minus? Yaitu 40 dikurang 20. Nah, kita lihat lagi.
minus 2pi minus 2pi itu adalah minus 2pi ditambah 80.000 sama dengan 2.000 Ki dikurang 120.000. Minus 20pi sama dengan 2.000 Ki dikurang 120.000 dikurang 80.000. Minus 20pi sama dengan 2.000 Ki dikurang 40.000 dibagi minus 20. Jadi hasilnya adalah Pi sama dengan minus 100 Ki tambah 2.000 atau P sama dengan 2.000 dikurang 100 Ki. Nah, untuk selanjutnya adalah kurva permintaan. Mengapa apa sih itu kurva permintaan? Kurva merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Nah, fungsinya itu kita dapat melihat bagaimana peningkatan atau apakah permintaan barang atau jasa yang kita lakukan ini atau yang kita jual ini meningkat atau melainkan menurun. Karena jangan sampai kita menjual sesuatu, kita tidak melihat kurva permintaannya. Jangan sampai awalnya itu permintaannya naik, seiring waktu permintaannya menurun. Nah, kan rugi. Nah, oleh karena itu kita sangat butuh yang namanya hukum kurva permintaan. Nah, itulah tadi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.